Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita dapat kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah minggu lalu kita bergabung dengan ibadah Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, kini kita akan bersama-sama bersekutu dalam ibadah di gereja kita melalui YouTube Anugerah TV. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Setiap kami Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan kami Bapa. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Haleluya ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar.
menaikkan pujian ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar. Amin. Seruan hatiku.
Terima kasih Yesus. Kami ingin terus bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah Kau terus melawat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengalir di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorai meninggikan Allah kita. Karena kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh pujian, amin. Karena kita mau katakan sebab Dialah Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik selama-lamanya bagi hidup kita, amin. Haleluya Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau tinggikan Allah kita. Haleluya Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik. Kita mau angkat jempol kita. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita harus katakan sebab Tuhan baik lebih keras lagi. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, kami telah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami disukakan oleh puji-pujian-Mu Bapa. Kami ingin lebih lagi masuk lagi ke dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Kau terus menyucikan kami, melayakkan kami dan melawat kami Tuhan. Karena kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini terus menguatkan setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu terus Tuhan menerangi setiap langkah kami Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, kami mau membawa keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Engkau terus melindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai setiap orang tua kami, anak-anak kami, dan keluarga kami yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kepada-Mu Yesus. Mari saudara kita menaikkan pujian keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu,
Tuhan, terima kasih kami dapat memuji menyembah Engkau pada saat ini. Dan kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, biarlah firman Allah yang hidup boleh menegur setiap kami, menyapa setiap kami. Dan sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa firman yang menghidupkan dan memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah. Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita dapat kembali memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya secara pribadi dan juga keluarga berterima kasih untuk setiap doa, dukungan dari saudara-saudara sekalian. Ketika kami dalam kondisi lemah tubuh, Bapak Ibu senantiasa mensupport kami, mendoakan kami, dan sehingga saat ini kami dapat kembali melayani. Puji nama Tuhan, terima kasih saudara sekalian, dan biarlah kita sebagai keluarga dalam Tuhan, kita saling menopang, saling bergandeng tangan untuk meringankan beban saudara kita. Dan kita percaya di situ kemuliaan Tuhan, di situ nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Dan kini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman dari kitab Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose pasal yang pertama, kita akan membaca Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji nama Tuhan saudara, satu bagian firman Tuhan yang begitu indah tentang doa dari Rasul Paulus. Doa dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose saudara. Nah, dalam doa ini Rasul Paulus memberikan setidaknya ada 3 bagian pokok doa dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, saudara. Ada 3 bagian. Yang pertama ayat yang ke-9, kami meminta, 9 bagian B, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, bagian yang kedua ayat yang ke-11 saudara. Jadi yang pertama adalah menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lalu permintaan yang ketiga, ayat yang ke-12, yaitu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat
bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Saudara, jadi ada 3 permintaan Rasul Paulus agar digenapi di dalam jemaat Kolose. Yang pertama, agar mereka memiliki hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Mereka memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan. Saudara, mengapa ini penting dalam kehidupan gereja? Kenapa ini penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu hikmat dan pengertian yang benar? Karena ketika pikiran kita tidak memiliki hikmat dan pengertian yang benar, saudara, kita tidak akan hidup di dalam kebenaran. Kalau pikiran kita, pemikiran kita, logika kita, cara berpikir kita, cara menilai kita terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang ditawarkan di hadapan kita, kalau cara berpikir kita salah, kita tidak akan melangkah di dalam kebenaran. Gak ada harapan, saudara. Kenapa? Karena sejak dalam pikiran sudah jahat, sudah salah. Nah, itu yang dialami oleh jemaat di Kolose, di mana mereka dipenuhi oleh berbagai macam filsafat, pemikiran, logika dari dunia yang mengacaukan pemikiran mereka. Sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih tentang kehendak Tuhan. Maka Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose ini mereka punya pemikiran yang jernih tentang kehendak Tuhan. Dan saudara sekalian, kita pun perlu bersama-sama bergumul tentang satu poin ini, yaitu bagaimana kita memiliki hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita merumuskan satu masalah, bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita memahami setiap peristiwa. Kalau hikmat Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, kita bisa tersesat untuk punya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika persoalan keluarga datang, ketika perkataan-perkataan yang tidak benar menimpa diri kita, bagaimana kita berpikir, saudara? Bagaimana kita merumuskan persoalan itu? Bagaimana kita melihat persoalan itu? Logika apa yang kita pakai? Apakah kita bisa memakai logika firman? Apakah kita bisa memakai pengertian firman? Atau yang kita pakai adalah pemikiran-pemikiran dunia? Nah, saudara sekalian, maka hal yang pertama ini menjadi satu poin yang sangat penting yang Rasul Paulus tekankan dan doakan dan harapkan terjadi dalam gereja di Kolose. Dan ini pun harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa, Tuhan, berikan aku hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak-Mu. Apa yang Kau kehendaki? Dengan keluargaku, apa yang Engkau kehendaki? Dengan pekerjaanku, apa yang Engkau kehendaki? Dengan semua impian-impianku, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Dengan semua ambisi-ambisiku, bagaimana aku menentukan hidup ke depan? Bagaimana aku melihat anak-anakku? Bagaimana aku melihat menantuku, cucuku? Bagaimana aku melihat papa mamaku? Tuhan, biarlah pengertian-pengertian yang benar yang aku miliki. Nah, ini harus menjadi bagian yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, ayat yang ke-11. Jadi Rasul Paulus dan tim dari Rasul Paulus berdoa agar jemaat Kolose dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Doa yang kedua agar jemaat Kolose memiliki kekuatan. Kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Untuk menanggung semua peristiwa. Untuk menanggung semua hal yang terjadi. Dengan tekun dan sabar, saudara. Dengan tekun dan sabar. Mungkin untuk menjadi pribadi yang tekun dan sabar untuk hal-hal tertentu kita bisa. Untuk menjadi tekun dan sabar pada hal-hal yang
memang kita suka di sana, kita bisa mengerjakannya atau bertahan dengan baik untuk tetap dalam kebenaran. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam segala sesuatu untuk mereka punya kekuatan agar tetap bertekun dalam Tuhan dan sabar menghadapinya di dalam Tuhan. Nah, poin yang kedua ini tidak berbicara mengenai pemikiran atau logika atau cara berpikir, tetapi berbicara mengenai ketahanan emosional, saudara ya. Ketahanan emosional, ketahanan hati, ketahanan mental, agar ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi berbagai persoalan itu hatinya tegar untuk tetap bersabar berjalan di dalam Tuhan. Bersabar menantikan campur tangan Tuhan. Tidak ambil jalan pintas, tidak ambil jalan yang salah, tapi tetap bersabar di dalam kehendak Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini Rasul Paulus mau menegaskan bahwa ternyata untuk menjadi pribadi yang sabar dan tekun dalam Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan emosi manusia kita. Nah, ini soal emosi memang, tetapi emosi manusia kita terbatas, saudara. Apalagi memang beberapa orang dicipta dan dibentuk dengan karakter yang tidak sabar. Tidak sabar, tidak ada kesabaran. Ada peristiwa sedikit langsung meledak. Ini kelompok-kelompok sumbu pendek, saudara ya. Kalau sumbunya pendek, begitu ada percikan api, langsung sekian detik meledak. Gampang untuk marah, gampang untuk murka, gampang untuk memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan. Nah, tetapi seandainya pun kita punya karakter penyabar, namun karakter manusia kita itu terbatas untuk menghadapi segala sesuatu. Ada hal-hal yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata dan berdoa agar jemaat itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Oleh kekuatan, kuasa kemuliaan Allah yang memberi kekuatan, kesabaran, ketekunan dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi. Saudara sekalian, beberapa di antara kita sedang menghadapi tekanan-tekanan yang membuat engkau berpikir untuk mengambil jalan-jalan pintas dalam setiap peristiwa yang engkau hadapi. Udah terlalu parah, Pak. Jalan pintas saja. Udah terlalu rumit, Pak. Kita pisah saja sebagai keluarga. Sudah terlalu kacau, Pak. Kondisi perusahaan, kondisi pekerjaanku semua terlalu rumit. Misalnya kemudian kita mulai berpikir jahat, aku mau bisnis yang melanggar firman Tuhan tidak masalah. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak tahan menantikan Tuhan. Aku tidak sabar menunggu Tuhan. Aku tidak sabar menunggu campur tangan Tuhan. Aku nggak sabar. Nah, memang saudara tidak akan mampu untuk bersabar di sana. Tetapi Alkitab mengatakan dengan kekuatan, kuasa, kemuliaan Tuhan, engkau akan dimampukan, saudara. Engkau akan dimampukan. Mungkin saudara yang saat ini menghadapi situasi sulit, yang membuat engkau sulit untuk bersabar menghadapi. Sulit untuk bertahan mengasihi di tengah perlakuan-perlakuan yang begitu jahat dari keluarga besarmu. Sulit untuk tahan mengasihi di tengah perlakuan-perlakuan yang begitu sulit dimengerti oleh orang-orang terdekatmu. Dan kau mulai berpikir untuk melampiaskan amarahmu dengan berbagai macam kemarahan. Atau engkau mulai menyimpan kepahitan di hatimu karena kau tidak berani untuk marah. Mari bersama-sama kita duduk di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, beri aku kesabaran. Tuhan, beri aku kekuatan dari kuasa-Mu untuk bersabar menghadapi semua. Bersabar menghadapi semua. Bersabar menanggung segala
sesuatu, saudara. Menanggung segala sesuatu. Dan mereka yang bertekun di dalam kesabaran ilahi akan mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Mari kita percaya, saudara. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Apa yang kau alami saat ini yang membuat engkau mungkin sedikit lagi engkau seperti karet yang ditarik dan nyaris putus. Ditarik dan tarikannya begitu panjang dan engkau hampir putus. Ketahuilah ada Tuhan yang akan menguatkan karet ini sehingga bisa bertahan. Ditarik seperti apapun, kita sabar menghadapi. Kita sabar menanggung peristiwa-peristiwa. Kita sabar untuk menapaki langkah demi langkah, proses demi proses, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri, saudara. Saudara tidak pernah sendiri. Sabar. Tunggu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup saudara. Ketika usahamu tak kunjung menghasilkan hasil yang seharusnya, sabar, tekun, jalani dalam ketekunan. Dan pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sabar di dalam firman-Nya. Sabar di dalam anugerah Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, saudara. Ketika emosimu, kekuatanmu, ketahanan emosionalmu sudah tidak mampu lagi bertahan, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah kekuatan, kuasa, kemuliaan-Mu memampukan aku untuk bersabar menghadapi apapun. Dan itu yang Rasul Paulus doakan bagi jemaat di Kolose, yaitu kiranya mereka dikuatkan dengan segala kekuatan, segala kuasa dari Allah untuk menghadapi, untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Dan hal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-13. Dan kami meminta agar mereka, jemaat di Kolose ini, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, rupanya Rasul Paulus berdoa, mengharapkan, bergumul agar jemaat di Kolose itu punya rasa syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengapa? Karena Bapa sudah menyelamatkan mereka dan menyediakan tempat di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan sorga di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagian yang ketiga, saudara, yang kita perlu bersama-sama miliki adalah hati yang mengucap syukur kepada Bapa karena anugerah keselamatan yang telah kita terima. Di bagian yang lain, Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima di dalam kerajaan surga. Seberapa banyak kita yang mengucap syukur atas hal ini, mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Bapa berikan kepada kita. Kita mengucap syukur untuk berbagai macam hal di dunia yang kita terima, dan itu baik sekali, saudara. Kita mengucap syukur untuk misalnya berkat materi yang kita terima. Kita mengucap syukur untuk berkat keluarga yang kita terima. Kita punya keluarga yang Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kita mengucap syukur untuk berbagai macam mungkin prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Kita mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan mujizat yang Tuhan nyatakan. Itu sangat baik. Tetapi ada satu bagian yang kita juga harus bersukacita dan mengucap syukur atasnya. Yaitu apa? Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian di dalam kerajaan terang.
Mengucap syukur untuk anugerah Bapa Sorgawi yang diberikan kepada kita, yang tidak pantas ini, yang tidak layak menerima, yang tidak layak diselamatkan, yang tidak layak mendapatkan bagian dalam kerajaan terang itu. Tetapi kita dianugerahi oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami, menerima, mendapat bagian di dalam kerajaan terang. Nah, di sini kita perlu mengucap syukur, saudara. Pokok ucapan syukur kita bukan hanya pada hal-hal yang terjadi di dunia ini, tapi pokok ucapan syukur kita berlabuh ada di dalam keselamatan kekal, kerajaan kekal yang dipersiapkan untuk saudara yang setia sampai akhir. Maka saudara sekalian, di poin yang ketiga ini Rasul Paulus hendak mengajarkan dan mendoakan kepada jemaat di Kolose agar mereka punya rasa syukur atas keselamatan yang diperuntukkan bagi mereka. Ada banyak orang Kristen lupa akan kehidupan kekal yang jauh lebih indah dari semua berkat duniawi yang Allah berikan. Ada banyak orang Kristen yang lupa untuk menatap hari kekalnya, untuk mengucap syukur atas pengharapan kekal yang diberikan Allah baginya. Dan kita sibuk dengan berbagai macam hal di dunia ini, dan kita lupa bahwa ada satu bagian kekal yang Allah Bapa siapkan, yang jauh lebih indah, jauh lebih penting, jauh lebih urgent, lebih mendesak untuk kita miliki dalam kekekalan daripada semua yang ada di dunia ini. Maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk lihatlah akan kasih karunia, lihatlah akan kekekalan, kerajaan terang yang kelak kita akan alami dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah atas hal itu. Ketika di dunia ini saudara kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami persoalan, yang kita juga terus percaya Dia Allah yang sanggup menyelesaikannya, sekalipun mungkin Tuhan belum menyelesaikan sampai sejauh ini, jangan bersungut-sungut, jangan bersedih, jangan terus dikuasai oleh semua persoalan itu, tetapi mengucap syukurlah dengan sukacita. Karena di tengah semua persoalan itu ada pengharapan kehidupan kekal yang pasti yang Bapa berikan untuk saudara. Di tengah semua kemelut pergumulan duniawi kita, ada satu pengharapan surgawi, kehidupan surgawi yang disediakan bagi setiap kita. Jadi persoalan-persoalan dunia ini jangan sampai menutup mata rohani kita untuk melihat hari kekal kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika hati kita tertuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka di tengah semua persoalan, di tengah semua tekanan, di tengah semua masalah, kita tetap bisa mengucap syukur karena kita tahu bahwa ada kehidupan kekal yang Allah persiapkan bagi mereka yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, yang ketiga ini Rasul Paulus menegaskan kembali mengucap syukur dan bersukacitalah, bukan hanya karena berkat-berkat di dunia ini, tetapi karena ada berkat surgawi yang kekal yang Bapa siapkan untuk saudara. Jangan bersedih dengan semua yang terjadi, saudara. Jangan bersedih kalau saudara tidak mendapatkan apa yang dunia dapatkan dengan segala keindahannya. Jangan sedih, saudara. Karena ada keindahan kekal yang diperuntukkan bagi saudara dalam kekekalan. Puji nama Tuhan, saudara. 3 hal ini harus juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita punya pengertian dan hikmat yang benar tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Logika-logika firman Tuhan dalam hidup kita. Pengertian-pengertian firman Tuhan yang menerangi pikiran kita, sehingga kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan yang kedua, saudara, agar kita memiliki
kekuatan Allah untuk mampu bersabar menghadapi apapun. Untuk kita bisa bertahan menanggung segala sesuatu. Bukan dengan kekuatan emosi kita, tapi kekuatan Allah yang memampukan kita. Kekuatan Allah, kuasa Allah yang memampukan kita. Maka apapun yang engkau hadapi, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Yang ketiga, mari kita arahkan hati kita kepada kekekalan. Arahkan hati kita kepada warisan kekal, hari kekal yang Bapa siapkan bagi setiap kita. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, dan juga jangan terbuai dengan semua yang dunia berikan. Karena ada keindahan yang jauh lebih indah dari semua yang dunia bisa tawarkan, yaitu keindahan kekal dalam kerajaan surga. Dan biarlah ini menjadi bagian yang juga terjadi, bukan hanya di jemaat Kolose, tapi di jemaat gereja Isa Al-Masih Jatinegara juga terjadi, di mana kita diperlengkapi pikiran kita dengan hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Kita diperlengkapi hati kita dengan ketahanan rohani, kekuatan rohani untuk sabar menanggung segala sesuatu dalam kekuatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan juga agar kita sebagai jemaat Tuhan di Jatinegara ini memiliki hati yang tertuju kepada kekekalan, hari kekal bersama dengan Bapa dalam kerajaan terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, membiarkan hati kita untuk Tuhan bentuk lebih lagi. Puji nama Tuhan, saudara. Mari bersama-sama kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, di tengah semua situasi yang kami hadapi, di tengah berbagai macam hal yang dunia coba untuk tawarkan dan juga dunia coba untuk masukkan di pikiran kami, sehingga pikiran kami menjadi gelap atau pikiran kami diseret oleh pemikiran dunia, Tuhan pimpin kami. Biarlah hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak-Mu menjadi pemikiran dalam hati kami, dalam pikiran kami. Juga ketahanan rohani untuk menanggung segala sesuatu. Biarlah kekuatan rohani itu yang memampukan kami bersabar menapaki semua peristiwa, menghadapi semua peristiwa dengan kekuatan Allah di dalam hati kami. Dan Tuhan ajar kami agar hati kami tertuju bukan dengan apa yang dunia tawarkan, bukan dengan apa yang dunia coba untuk pakai membelenggu hati kami, tetapi hati kami tertuju kepada kekekalan, hari kekal kami bersama dengan Bapa, sehingga kami dapat mengucap syukur apapun yang kami hadapi, karena kami tahu berkat kekal telah Allah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa Surga, kami mengucap syukur berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, baik jemaat Jatinegara maupun jemaat dari gereja yang lain yang menyaksikan. Tuhan, biarlah penyertaan Allah, hikmat Allah, Roh Kudus memperbaharui pikiran, hati, dan orientasi hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan segenap jemaat terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Nya terus menguatkan setiap hati kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memberi pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kiranya ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati berlipat kali ganda. Baik pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat pelabaran kerajaan-Mu Bapa. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Amin. Anak Allah
Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan dan memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa, dalam minggu-minggu ini kita akan kembali bersekutu Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa kita akan bersama-sama bersekutu melalui Zoom jam 7 malam. Selasa jam 7 malam. Lalu hari Jumat kita akan kembali menyembah Tuhan dalam doa malam Mari Menyembah. Biarlah kita senantiasa bersekutu kepada Tuhan, bertekun dengan Tuhan, sehingga kita terus mengalami kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan. Hari Jumat jam 7 malam lewat YouTube Anugerah TV. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik sekalian, pada hari ini jam 1 siang kita akan menikmati kisah anugerah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan jangan lupa jawab kuisnya untuk mendapatkan hadiah dari kisah anugerah. Puji nama Tuhan, saudara. Mari bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan, dan biarlah kekuatan, kuasa yang dari Tuhan menguatkan setiap kita, sehingga kita dapat terus berjalan di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami terus membawa bangsa kami kepadamu. Di tengah semua persoalan yang ada, di tengah semua tantangan yang ada, Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata atas bangsa kami. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, baik pandemi yang masih menjadi pergumulan bangsa kami, baik bencana alam, baik peristiwa-peristiwa kecelakaan. Tuhan, kami mendoakan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa memimpin bangsa kami. Untuk saat ini ya Tuhan, dengan kecelakaan kapal selam dari pemerintah yang saat ini juga sedang digumulkan bersama-sama, biarlah Tuhan menyertai. Terlebih seandainya semua telah Tuhan panggil, kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus campur tangan atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini yang mungkin beberapa telah mempersiapkan untuk ibadah di gereja, dan juga kami berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan yang juga sedang menggumulkan bagaimana kami dapat bersekutu kembali. Tuhan, pimpin setiap kami gereja-gerejamu ya Tuhan, sehingga ibadah yang ada tidak menjadi sesuatu yang justru membawa dampak negatif, tetapi kami boleh menjaga, berhikmat, sehingga semua dapat kami kerjakan dan itu memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga membawa keluarga kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Kami membawa pasangan kami, suami maupun istri, untuk anak-anak kami, orang tua kami. Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Kiranya hikmat penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kekuatan, hikmat, perlindungan Allah nyata dalam kehidupan setiap kami. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan bersama-sama mengambil saat teduh pribadi untuk membawa pokok-pokok doa pribadi kita kepada Tuhan.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya, menyertai keluarga saudara sejak dahulu, pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.